A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan selanjutnya di dalam asma Allah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar mengkaji sedikit demi sedikit asma Allah Bismillahirrahmanirrahim ini. Yuk kita sama-sama untuk memikirkan faedah dan isi kandungan di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini, yang insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya. Pertama-tama kita pikirkan dulu tentang kalimat dan hurufnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kalimat bismi. Bismi ini bisa kita gali atau kita tafsirkan dengan pemikiran logika kita sebagai manusia, khususnya bangsa Indonesia yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita gali bismi. Bismi ini bisa kita artikan ke dalam arti bumi kekuasaan miliknya. Bismi, bumi kekuasaan miliknya Allah. Bismillah, bumi kekuasaan miliknya Allah. Kemudian Rahmani bisa kita artikan yang melahirkan makhluk-makhluk yang bernyawa dengan kekuatan ruh atau cahaya ilahi. Jadi Rahmani ini bisa berawal dari kata awal ruh mani atau ruh itu kan cahayanya ilahi. Mani itu bisa kita ambil ke dalam kekuatan mani itu kekuatan dari seorang ayah. Ruh mani itu, mani adalah cahaya suci yang diberikan Gusti Allah kekuatannya kepada seorang bapak. Mani itu cahaya suci yang diikuti dengan cahayanya, ruh mani, yang melahirkan makhluk-makhluk yang bernyawa dengan kekuatan ruh atau cahaya ilahi. Ruh manusia berbeda dengan ruh yang lainnya. Ruh suci atau cahaya ilahi pada manusia sangat berbeda dengan makhluk yang lainnya. Rahman ini adalah ruh kekuatan, bahtera kekuatan dari seorang ayah. Jadi ruh kekuatan mani dari seorang ayah itu yang menetaskan cahaya kekuatan kepada benih keturunan yang dilahirkan oleh rahim seorang ibu. Jadi kita bisa menafsirkan Rahmani itu adalah ruh mani. Mani itu cahaya suci, air suci. Dengan cahayanya Allah masukkan kepada makhluknya seorang laki-laki atau seorang bapak untuk bisa memberikan kekuatan. Kekuatan sangat berbeda. Ruh suci atau cahaya ilahi pada manusia sangat berbeda dengan makhluk yang lainnya. Rahman ini adalah ruh kekuatan, bahtera kekuatan dari seorang ayah yang meneteskan cahaya kekuatannya kepada benih keturunan yang dilahirkan oleh rahim seorang ibu. Sekarang Rahim. Nur cahaya Muhammad, penerang jalan dari alam kegelapan. Penerang jalan dari alam kegelapan ke alam yang nyata. Di dalam alam kandungan atau perut seorang ibu, sang bayi atau kita sebagai manusia belum bisa melihat atau menikmati terangnya cahaya
yang nyata atau johir. Johirnya alam nyata di muka bumi itu banyak perbedaan antara alam kandungan dengan alam dunia nyata. Selanjutnya, di alam kandungan kita hanya bisa melihat cahaya bias dari seorang ibu. Merasa tenang di mana jika seorang ibu mengandung, merasa tenang jiwanya, terang hati dan pikirannya, maka sang bayi pun ikut merasakannya. Dan sebaliknya, jika sang ibu mengandung, hati dan jiwanya merasa risau, gelisah, gelap hati dan pikirannya, maka bayi pun ikut merasakannya. Sedangkan di alam terbuka atau di muka bumi atau di dunia, bayi atau kita akan melihat alam nyata dengan kesendiriannya. Tenang atau tidak tenang, hati dan jiwanya tergantung kita sendiri. Terangnya cahaya di muka bumi banyak bukti dan tanda-tanda dari kekuasaan kasih sayang Sang Ilahi. Contoh, kalau di muka bumi atau di alam terbuka ini berbeda dengan di alam kandungan. Kalau di alam kandungan kita bisa melihat cahaya itu bias dari seorang ibu yang mengandung saja, ketenangan hatinya, batinnya, dan pikirannya. Nah, sedangkan kalau kita sudah ada di alam terbuka, hidup di dunia, maka kita akan melihat bukti nyata dari kebesaran Gusti Allah yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Contoh, kita bisa melihat matahari bersinar, bulan bercahaya, bintang gemerlap, awan yang dengan kedermawanannya terus meliputi langit, yang apabila berganti mendung, itu sesuai garis edarnya dari ketetapan Sang Ilahi. Nah, jadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu sangat erat kaitannya dengan kasih sayang dan ridhonya Gusti Allah itu kepada kedua orang tua kita. Letaknya ridho Allah itu terletak juga dari ridhonya kedua orang tua, karena ada di situ asma Allah yang menyebutkan Rahman dan Rahim. Nah, Rahman dan Rahim itu kita bisa menafsirkan seperti tadi. Rahman itu adalah cahaya, nur cahaya mani yang Allah berikan kepada khusus laki-laki yang bisa meneteskan cahaya mani ini, ruh mani, ke dalam kandungan sang ibu atau rahim sang ibu. Jadi erat kaitannya antara Rahman dan Rahim ini, kekuatan dari seorang bapak dan seorang ibu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini kekuatannya bisa kita tafsirkan dan kita kaitkan dengan memohon ridhonya kasih sayang dari kedua orang tua, itu ridhonya dari Gusti Allah. Jadi ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Jadi hati-hati, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Baiknya orang tua atau buruknya orang tua itu tetap harus kita hargai, harus kita hormati, dan harus kita muliakan. Nah, seorang anak tidak ada yang bisa melebihi tingginya derajat dari orang tua. Sekaya apapun anaknya, tetap ridho dari kedua orang tua. Ini satu pesan, janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tua. Itu karena apa? Allah tidak akan meridhoi apapun yang kau punya tanpa engkau bisa memuliakan kedua orang tuamu. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini jadi memiliki kekuatan yang sangat erat hubungannya dengan ridhonya orang tua. Disitulah kita harus pikirkan hidup di dunia sampai mati, kita tetap mengharapkan ridhonya dari kedua orang tua, agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa dimuliakan di sisi Allah. Itu hanyalah seorang yang bisa memuliakan kedua orang tuanya dulu sebelum memuliakan orang lain. Itu insya Allah tafsiran Bismillahirrahmanirrahim ini
ada faedah dan manfaatnya, walaupun tidak dan belum bisa diterangkan seluas mungkin, tapi paling tidak kita bisa mengerti dulu bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini sangat erat kaitannya dengan kekuatan ibu dan bapak bersama Gusti Allah. Disitulah ayah, ibu, dan bapak kekuatannya tergantung kepada kita bisa menghargai dan memuliakan kedua orang tua, maka Allah pun akan meridhoi apa yang kita minta kepada Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.